kita pulang dari tempat ini, kita mendapatkan sukacita yang abadi dari Tuhan. Segala penyakit kita, segala beban hidup kita, Tuhan mau menolong semuanya karena kita memiliki Allah yang sungguh dan sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta saudara Putri berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Bapa yang ada dalam surga. Yang saat pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul kembali dalam tempat-Mu Tuhan, kok kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila sebentar Tuhan kami akan memberikan sebagian dari yang kami punya. Kiranya Tuhan Kau mengurapi tangan-tangan yang dapat memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Hanya Dia yang sanggup menolong setiap permasalahan kita, pergumulan kita, karena Dia Allah yang besar. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah
depan kita akan doakan. Karena minggu depan silakan para tua-tua sidang, Pak Yeri, Pak Duito, Pak Agus, Pak Didit, kita akan ke depan, kita akan doakan anak-anak kita. Kita mau arahkan tangan kita pada anak-anak kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan pertolongan kepada anak-anak ini. Anak-anak ini adalah masa depan gerejamu Tuhan. Biarlah Engkau akan jamah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau tolong, berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga, roh takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya, menghormati kakek neneknya yang mengasuhnya. Tuhan tolong kendalikan anak-anak ini Tuhan, supaya senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya, biarlah Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapa. Engkau berkati para orang tua, para kakek nenek yang mengasuhnya. Berikan kesabaran, cukupkan setiap biaya sekolah mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Engkau. Terima kasih, sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kudus sucikan hati pikiran kami, sehingga kami fokus hanya mendengar firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Shalom. Sehat. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat, penuh dengan segala berkat. Pagi hari ini tema firman Tuhan untuk Natal adalah berbagi kasih. Kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, kita juga mau berbagi kasih kepada mereka-mereka yang senantiasa membutuhkan untuk pertolongan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita akan bangkit berdiri segalanya. Kita akan baca sama-sama ya. Karena ini ayat yang sudah tidak asing lagi untuk kita. Puji Tuhan. 2, 3. Karena begitu besar Allah Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur punya Allah yang penuh dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Minta tisu. Ini ngembun ya kacamata saya. Makasih Pak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sangat-sangatlah jelas ya, bahwa kasih Allah itu luar biasa untuk kita. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Ya, di mana-mana sudah diberitakan sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, ya. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Allah itu luar biasa, ya. Kalau Tuhan saja boleh mengasihi kita, Tuhan saja sangat-sangat peduli akan hidup kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga mau peduli, mengasihi mereka-mereka yang membutuhkan kasih Allah. Ya, kasih Allah kita wujudkan seperti apa? Kita mau lihat ayat kasih Allah cukup luas untuk meyakinkan orang, ya. Kasih Allah cukup luas untuk meyakinkan orang atau menjanjikan orang, ya. Pak, kita akan melihat 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Saya akan percepat saja, ya. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mengapa Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya, datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ya. Dia menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan. Firman Tuhan inginkan kepada kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, ya. Kita semua boleh diselamatkan, ya. Manusia yang ada di dalam dunia ini boleh diselamatkan. Firman Tuhan katakan, ya, supaya semua orang itu mendengar berita baik. Semua orang mendengar kabar kesukaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sekarang ada YouTube, ya? Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil melalui YouTube, karena YouTube ini bisa menjangkau banyak orang yang di pedalaman sekalipun, ya. Mereka juga boleh mendengar Injil. Tuhan katakan, coba kembali, belum selesai Pak, jangan dimatikan dulu, ya. Supaya semua orang mendapatkan keselamatan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang boleh diselamatkan dan memperoleh kebenaran firman Tuhan, ya. Karena banyak orang sekarang ini membutuhkan keselamatan, membutuhkan kebenaran firman. Firman itu yang senantiasa menghiburkan setiap manusia. Makanya firman Tuhan katakan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya boleh diselamatkan. Dan Tuhan inginkan kalau semua orang diselamatkan juga memperoleh kebenaran tentang firman Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita akan melakukan hal-hal yang di luar nalar kita kalau kita tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya dalam Timotius ini mengingatkan kepada kita supaya semua orang itu boleh diselamatkan dan beroleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar yaitu hanya di dalam firman Tuhan. Ya. Pengetahuan dunia ini seringkali juga membuat manusia jauh dari Tuhan, membuat manusia jauh dari jalan-jalannya Tuhan. Karena pengetahuan mereka itu hanya mengandalkan akal mereka, tidak mengandalkan Tuhan. Makanya seringkali manusia-manusia yang sudah banyak pengetahuannya, dia mengakui bahwa semua ini karena saya, semua ini berkat saya.
bekerja keras dan banyak hal. Padahal enggak seperti itu. Pengetahuan yang benar itu datangnya dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi yang pertama, kasih Allah cukup untuk menjangkau manusia. Menjangkau manusia yang ada di seluruh muka bumi. Ya. Supaya manusia-manusia yang ada di seluruh muka bumi ini boleh diselamatkan dan boleh mendapatkan pengetahuan yang benar dari firman Tuhan. Yang kedua yaitu Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa. Tadi supaya manusia boleh diselamatkan, yang kedua Allah mengorbankan anaknya untuk penghapus dosa manusia. Karena manusia yang pertama itu sudah jatuh di dalam dosa, maka Allah menghukum manusia. Tapi karena kasihnya kepada manusia ciptaannya, dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk penghapus dosa manusia yang percaya kepadanya. Kita melihat Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Roma pasal 8 ayat 32. Saya bisa pakai HP ini apa? Saya lado lemot ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Luar biasa, ia tidak menyayangkan anaknya. Ya. Anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihi, dia supaya turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Enakkah? Enggak juga ya. Yesus saja waktu di dalam kandungan firman Tuhan yang lalu sudah banyak mengalami sengsara. Lahir juga seperti itu di kandang yang hina. Menginjak anak-anak dia dihina, anaknya tukang kayu. Lalu menginjak remaja dia tidak disukai oleh banyak orang karena sangat pinternya. Tapi dalam firman Tuhan itu kata dia makin hari makin besar, makin disukai oleh manusia dan oleh Bapaknya yang di surga. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita segalanya bahwa Dia tidak menyayangkan anaknya. Kenapa? Anak satu-satunya yang sangat dikasihi supaya turun ke dalam dunia ini. Dia tidak sayang anaknya. Mengapa? Karena supaya menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia yang pertama sudah jatuh di dalam dosa, makanya Dia supaya turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak kita yang sangat mengasihi anaknya satu-satunya, dia aja tidak menyayangkan anaknya ya. Padahal anaknya ini waktu dalam kandungan sudah sengsara, waktu dia lahir juga sengsara, waktu anak-anak juga dihina, remaja sampai dewasa mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita sudah ditebus oleh Yesus, tadi katakan Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa. Saudaraku, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan ya, dikatakan mengaruniakan segala sesuatu, mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Mari saudaraku, kita menghargai kasih karunia Tuhan. Dia datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa kita. Seringkali manusia itu sukanya hari Natal aja ya. Mereka bersuka cita, dia tidak menghargai bagaimana Dia mengorbankan anaknya satu.
untuk menghapus dosa kita. Mari saudara, kalau kita sudah dihapuskan dosa kita oleh Tuhan, kan dikatakan tadi dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah hingga dia mengaruniakan anaknya. Yang ketiga, kita melihat bagaimana supaya yang percaya kepadanya. Coba kembali Pak Wid, yang Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan bahas cuma Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya. Supaya yang percaya kepadanya, ya, katakan tidak binasa. Saudaraku, di sini seringkali manusia-manusia, ya, yang percaya kepadanya, yaitu ada berapa hal, yaitu percaya kepada Tuhan artinya dia yakin bahwa Allah itu kasih, Allah itu yang senantiasa memberikan keselamatan. Kita percaya, tapi seringkali saat kita menghadapi satu masalah yang mungkin ruwet, rumit, kayak bola bundet, kita seringkali kurang percaya kepada Tuhan. Ya. Padahal katakan supaya semua orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Percaya seperti apa kita? Seringkali percaya kita itu diuji, menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi percobaan, menghadapi hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Iman kita, percaya kita ini diuji. Ya, kalau Tuhan sudah mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kita yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus itu kita tidak binasa. Sekarang percaya kita seperti apa? Saat kita sedang diuji oleh Tuhan, seringkali kita ngomel, seringkali kita protes. Tuhan, aku ini loh sudah setia kepada Engkau. Aku ini loh sudah sungguh-sungguh. Ya. Saudara, biasanya orang yang levelnya lebih tinggi itu, ya, ujiannya lebih besar. Rumput yang di bawah itu paling kopat-kapit. Tapi coba cemoro, ya. Waktu dia kena angin puting beliung, dia mesti dengan luar biasanya muter-muter seperti itu. Beberapa hari ini kan di Wajah itu dihebohkan dengan angin puting beliung, ada yang meninggal juga, ya. Saudaraku, kita orang percaya kepada Tuhan, mari kita percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Saat kita sedang diuji oleh Tuhan, saat kita sedang di dalam pencobaan, saat kita sedang di dalam kekurangan, saat kita di dalam keadaan sakit, mari kita percaya. Karena Tuhan katakan orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, binasa, ya, itu nanti ya yang saya akan merangkan tentang hal yang ketiga ini, yaitu yang percaya kepadanya. Kita melihat dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, yang percaya berarti ya dia persekutuan yang sangat luar biasa dengan Tuhan, ya. Dia menyangkal diri, taat kepada Kristus. Yohanes pasal 15 ayat yang di sini aja ya saya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya, saat kita percaya kepada Tuhan dan saat kita menghadapi banyak ujian, persekutuan kita dengan Tuhan itu harus semakin dekat, semakin erat. Karena Tuhan katakan kalau ranting itu tidak tinggal di dalam pokok, dia tidak akan kuat. Karena makanan dari ranting-ranting itu dari pokok. Pokoknya itu dari akar yang ke bawah. Iman kita makin ke bawah. Maksudnya bukan ke bawah lalu merosot, enggak, berakar di dalam Tuhan. Saat kita nempel dengan Tuhan, kita akan kuat. Dan saat ranting itu nempel sama pokoknya, maka dia akan berbuah. Kalau tidak nempel kepada Tuhan, dia tidak akan berbuah dan dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Loh saya ini loh, ya doa sudah. Persekutuan saya tiap hari baca firman, sudah. Tapi berkat itu kok enggak datang-datang ya. Masalah itu tambah silih berganti, bersyukurlah. Kalau saudara masih diberikan masalah oleh Tuhan, saudara masih diuji oleh Tuhan, bersyukur. Berarti Tuhan itu sangat mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa? Saat kita dalam ujian kan enggak mungkin kita, karepmu Tuhan, enggak. Pasti akan kalau orang Jawa, ngetu ya, ngetu doa, sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Ini loh Tuhan, masalahku kok enggak selesai-selesai. Ini loh berkatnya kok enggak datang-datang. Ini loh masalah rumah tanggaku, ini sakit kok enggak sembuh-sembuh. Seringkali kalau kita enggak nempel sama Tuhan, enggak melekat sama pokok kita yaitu Yesus Kristus, kita enggak akan kuat, saudaraku. Ya. Dunia ini saya katakan tidak tambah hari tambah baik, enggak. Dunia ini tambah hari tambah menakutkan. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih sadar, ya, masih sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri yang memberikan berkat untuk kita, sehingga kita bisa berbuah. Berbuah seperti apa? Banyak hal ya. Bapak Ibu bisa menjabar berbuah. Kalau di dalam Galatia itu buah, banyak buah. Ya, banyak buah. Sekarang ini kita berbuah seperti apa? Iman, harap dan kasih, yang paling besar apa? Kasih. Ya. Seringkali saat kita menghadapi masalah dan dihina oleh orang, difitnah oleh orang, seringkali kasih kita itu tawar. Sudahlah ya, saya pernah ngalami. Kasih saya rasanya tawar, enggak Tuhan-Tuhanan. Aku enggak ngelayani, aku ngelayani sungguh-sungguh aja diperlakukan seperti ini. Sering sekali saya katakan, satu orang ibu yang menguatkan saya. Sekarang beliaunya sakit ya. Dia sangat menguatkan. Enggak apa-apa, ibadah di dapur juga bisa. Kasih saya sudah tawar. Ya. Karena saya sudah berlaku baik, sudah melakukan yang terbaik untuk ukuran saya loh ya. Ukuran saya itu yang terbaik. Tapi mengapa diperlakukan seperti ini? Seperti orang tidak ada harganya. Saudaraku, seringkali kita juga seperti itu. Padahal kasih itu tidak memandang bulu, walaupun kita dihina, walaupun kita difitnah, walaupun kita banyak hal lah ya yang seringkali menyakitkan hati kita. Tapi saat kita nempel sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, kita kuat. Terima kasih Tuhan ya, Engkau sudah memberikan ujian ini.
Kata Pak Lukas kurang 99 kali Tuhan. Kalau genap 100 kali sudah masuk ke surga ya. Dikasih ujian lagi, terima kasih Tuhan. Sudah 2 kurang 98. Berani seperti itu? Aduh moh tenan ah. Ujian 1 aja sudah rasanya pusing 7 keliling. Pusing 7 keliling ya kayak apa gitu ya. Tapi kita percaya iman, harap dan kasih. Paling besar adalah kasih. Kasih itu menutupi segala dosa. Ya walaupun mereka yang menghina kita, menjelek-jelekan kita, bersyukur sama Tuhan gitu ya. Ini saya pernah ngalami masalahnya. Kalau saya tidak pernah ngalami mah nggak bisa bicara ya. Saya pernah ngalami. Kasih saya pernah tawar. Tapi Tuhan memberikan kekuatan melalui seorang ibu. Kasih kita makin nempel sama Tuhan. Hidup saya makin nempel sama Tuhan. Maka disitulah kita bisa berbuah. Berbuah banyak hal. Buah-buah roh kan banyak ya. Kita bisa baca di dalam Galatia. Nanti kalau kita bahas sama. Lalu yang keempat, tadi kita yang percaya. Sekarang yang keempat adalah tidak binasa. Binasa itu seperti apa sih? Ya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Binasa itu seperti apa? Kita melihat Matius pasal 10 ayat 28. Binasa, ini saya membawa satu catatan. Kata ini tidak menunjuk kematian jasmani. Perhatikan. Binasa ini tidak menunjuk kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan. Jadi kalau kematian jasmani mah di dalam kubur sudah selesai ya, jasmani, lalu manusia dari tanah kembali ke tanah sudah. Tapi ini hukuman yang kekal. Hukuman seperti apa? Ya, yang sangat mengerikan. Matius 10 ayat 28. Saya akan bacakan aja. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, mereka yang kita nggak perlu takut karena mereka tidak bisa membunuh, yang dapat membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku, seringkali manusia nggak sadar akan ini. Ya. Padahal kita ini dikatakan firman Tuhan yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa bukan binasa seperti apa, tapi binasa yang kekal di dalam neraka. Kalau tubuh itu di dalam kubur sudah ya, karena manusia dari tanah kembali ke tanah. Tapi yang membunuh jiwa sampai kepada kekekalan, yaitu neraka. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak binasa. Kita tidak binasa. Seperti yang firman Tuhan katakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita yang percaya tidak binasa. Binasa kekal. Neraka yang kekal. Saudaraku, seringkali kan mereka itu kayaknya sudah benar-benar dewe gitu. Saya ini ya kutungguyu lihat Ustadz itu suka mesuh ya. Sekosak pencuk. Ini Ustadz model apa? Saya berkata. Mari saudaraku,
Kita ini jangan hanya enak di dalam dunia. Kita paling di dunia ini cuma berapa tahun lah ya. Tapi ini yang kekal ini, neraka yang kekal atau surga yang kekal? Manusia seringkali tidak memikirkan hal itu. Pokoknya saya senang di dalam dunia ini, sudah. Dia tidak memikirkan yang akan datang. Ya. Dia tidak memikirkan dia yang bisa membunuh jiwa dan bisa membunuh tubuh. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Makanya dia datang ke dalam dunia ini supaya manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini bisa diselamatkan. Tapi manusia itu tidak mau diselamatkan. Coba saudaraku, kita bayangkan berapa persen orang yang percaya kepada Yesus. Di Indonesia aja lah ya. Berapa persen? Ya, binasa, jangan sampai kita binasa ya, saudaraku. Tapi kita bersyukur bila percaya kepada Yesus. Yang kelima, yaitu hidup yang kekal. Karena Allah dianugerahkan kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Cornelius kan katakan seperti ini, loh aku nih lo sudah gede, sudah gerang gaplok ya. Mana mungkin saya dilahirkan kembali, apa saya masuk ke dalam rahim ibu saya? Tidak seperti itu. Ya. Firman Tuhan katakan hidup yang kekal karena karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Saat kita percaya kepada Yesus dan kita yang berapa kali kita melihat yang dibaptiskan, berarti yang dibaptis ini hidup yang lama sudah dikubur. Ya, dia bangkit menjadi hidup yang baru. Dikatakan dalam firman Tuhan yaitu dianugerahkan kelahiran yang baru. Bukan lahir baru itu masuk ke dalam rahim ibu lalu lahir-lahir, enggak. Saat kita percaya Yesus, kita dibaptisan, kita boleh lahir baru. Kalau sudah lahir baru, jangan yang hidup lama itu kita kembali lagi, enggak. Jangan, ya. Jangan. Biarlah hidup lama kita yang keliru dan keliru kita tinggalkan. Dan kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita hidup baru di dalam Tuhan, maka kita bersukacita dengan luar biasa. Karena karunia Allah itu luar biasa untuk kita. Sehingga dikatakan dia menganugerahkan saat kita lahir baru. Kenapa? Saat kita lahir baru, kehidupan lama kita sudah dikubur, ya. Jangan sudah dikubur balik lagi, enggak, janganlah ya. Eman-eman ya. Hidup lama kita yang melakukan hal-hal dosa. Dosa itu banyak hal lah loh ya. Saudara bisa pikir sendiri, dosa apa ya saya Tuhan? Dosa apa ya saya Tuhan? Wis tak kubur Tuhan, saya sekarang mau hidup baru, lahir baru di dalam Tuhan, supaya saya boleh mendapat kehidupan yang kekal. Bukan neraka yang kekal, tapi surga yang kekal. Kita akan melihat dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal siapa? Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar. Kita mengenal Tuhan itu bukan Tuhan yang salah. Mengenal Tuhan yang benar yaitu satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita mengenal Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang salah. Yesus Kristus namanya. Dia yang bisa membinasakan
tubuh dan bisa membinasakan jiwa. Tapi saat kita percaya kepada Dia satu-satunya, yaitu hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan hidup kita sampai kepada kekekalan. Mari saudaraku, kita bersyukur jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Ya, kita tukar dengan hal-hal yang akan binasa. Kita percaya kepada Yesus, itu anugerah yang luar biasa. Dulu saya bukan orang yang percaya Yesus, bukan. Tapi karena anugerahnya yang luar biasa, saya boleh mengenal Yesus Kristus yang benar. Satu-satunya Allah, Yesus Kristus. Walaupun orang katakan nabi kok katanya Allah, biarkan mereka bicara seenak-enaknya ya. Tapi kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Saat kita percaya, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Luar biasa. Ayat yang terakhir, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Yohanes 8 ayat 34 dan 36. Sampai 36. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yang kita katakan kalau kita sudah dibebaskan dari kita hidup baru, kita masih hidup dalam dosa, maka kita menjadi hamba dosa. Ayat 30, jadi apabila anak itu memperdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Ya, Indonesia ini kan sudah dijajah beberapa puluh tahun ya, merdekanya baru berapa? 70 berapa gitu ya. Merdeka. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa berarti dia hambanya dosa. Tapi kita sudah dimerdekakan dari dosa, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita benar-benar merdeka. Orang merdeka itu seperti apa sih? Seneng lah ya pokoknya orang merdeka itu, aduh seneng pokoknya. Kayak gak ada beban gitu ya. Walaupun bebannya berat menekan ya, merdeka gitu ya. Seneng. Ini ujian untuk menguatkan iman saya, gitu aja sudah ya. Enak aja ibu berkata seperti itu. Saya ini yang alami setengah urip bu ya. Percaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nggak mungkin ya hujan itu terus menerus, enggak. Hujan itu pasti reda, badai itu pasti berlalu. Saat kita percaya Yesus, Tuhan akan memberikan hal yang terbaik untuk kita segalanya. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Kita akan pujikan kasih itu lemah lembut. Temanya tadi Allah mengasihi dunia ini ya.
kembali. Kasih. Puji Tuhan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu memaafkan siapapun. Kasih itu murah hati. Ajarilah kami jemaat saja yang memuji Tuhan. Saudaraku, kita mau belajar kasih dari Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan, kita menjadi orang lemah lembut, orang yang murah hati, orang yang memaafkan seperti Tuhan. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Dia mengasihi mereka yang berbuat jahat. Di atas kayu salib Dia mengatakan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Saat Tuhan dicaci maki, saat Tuhan dalam penderitaan, Dia masih mengasihi manusia yang menganiaya Dia. Dengar saja. Perhatikan saudaraku, kalau Tuhan sudah mengasihi, Dia turun di dalam dunia ini. Yang saat ini orang-orang percaya sedang merayakan tentang kelahiran Yesus. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita merindukan kehidupan yang kekal, surga yang kekal, saat kita melakukan kebenaran firman. Mari kita amalkan kasih kita kepada setiap orang, baik orang yang sudah berbuat baik pada kita maupun orang yang berbuat jahat pada kita. Kita mau tetap mengasihi mereka semuanya. Haleluya. Kita membangkit berdiri segalanya. Tuhan yang ada di tempat ini, kita mau saling mengasihi, kita mau saling memaafkan. Mumpung masih di dalam tahun 2021, kita mau melangkah dalam tahun 2022. Hidup kita penuh dengan kasih, hidup kita penuh dengan saling memaafkan. Biar kita meminta kepada Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengasihi siapapun, pada manusia atau orang yang percaya Engkau. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling. Mari
dengan kasih Pak Yeremia akan tutup dalam doa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya. Ajari kami kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Haleluya. atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk kami saling mengasihi di antara kami Tuhan. Saling bergandengan tangan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kami, ajari kami untuk kami saling mengasihi di antara kami Tuhan, terutama mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, boleh kami berikan kepada sesama kami Tuhan, agar boleh menjadi kesaksian yang hidup di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati akan hamba-Mu yang telah membentangkan akan firman-Mu. Kau urapi lagi dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kewahyuan yang baru. Biarlah boleh dibagikan kepada jemaat-Mu Tuhan, untuk saling bertumbuh dan berbuah di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami buat Engkau. Kau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, agar menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita mau pujikan segala puji syukur. Pengumuman sepekan, hari Selasa kita kembali bertemu dalam ibadah menara doa pukul 5 sore di tempat ini di Gereja GKIN Kristen Immanuel. Hari Kamis ada ibadah doa dan kesaksian yang online ya, mulai dari jam 6 pagi. Bisa dilihat di channel YouTube GKIN Immanuel Bululawang.
Dan hari Minggu kembali kita bertemu lagi untuk merayakan ibadah Natal pukul 7 pagi. Jadi kita mulai pukul 7 pagi, kita mau pakai dress code bernuansa merah ya. Dan yang paling penting, kita mau tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia berang, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin antara ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Biar setiap benih firman Kau tanamkan dalam hidup kami, sehingga kami berbuah-buah untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih hamba-hambamu yang sudah melayani, Tuhan Kau berkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa saudara kami yang sakit, yang di rumah maupun yang di rumah sakit, Tuhan Kau akan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hari Minggu depan boleh kembali bersama-sama untuk merayakan Natal. Merayakan Natal yang hari Minggu depan ini Tuhan Kau tolong supaya jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah damai sukacita Allah benar-benar boleh kami rasakan. Berkati Tuhan Natal ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa biarlah Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Biarlah Engkau tolong mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja berikan kejujuran, yang masih sekolah diberikan hikmat akal budi yang dari surga. Cukupkan setiap biaya sekolah mereka. Terima kasih bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan Kau berkati bangsa ini. Tuhan tolong selamatkanlah bangsa kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, dari segala teror apapun yang saat ini sedang menghadapi bencana alam. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan. Berkati mereka Tuhan yang masih dalam kondisi sakit, Tuhan juga akan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, baik tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR. Tuhan tolong berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga, supaya bisa mengendalikan bangsa ini. Terima kasih Bapa, Engkau tetap ajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak, remaja dan dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus
berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat panjang umur, berkat mujizat, berkat kedamaian, sukacita terjadi atas kami segalanya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus berkati kita segalanya.